Oke, terima kasih pada Bapak Ibu pemangku hajat. Tadi adalah sambutan sekaligus perkenalan ya. Jadi Bapak Ibu pemangku hajatnya kali ini adalah anggota baru. Benar yang seperti dikatakan oleh Pak Bandi bahwa kita di sini semua dalam rangka silaturahmi ya, tidak serius, bercanda, sersan tadi ya, serius tapi santai. Jadi kalau saya yang sebagai MC kadang-kadang mengeluarkan kata-kata guyonan, mohon maaf ya, jangan dimarahi. Jadi supaya enggak serius terus ya Bapak Ibu. MC itu artinya bukan apa namanya singkatnya MC Master of Ceremony ya, bukan ya. Menurut saya itu MC artinya adalah makin cakep aja seperti saya ya. Tapi Bapak Ibu sini semua yang pastinya lebih cakep ya. Baik, Bapak Ibu, kita selanjutnya mendengarkan sambutan dari Ketua Paguyuban Lisna kepada Bapak Dwi Kusnanto, disilahkan. Supaya nggak megang alatnya saya taruh di tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ice breakingnya saya bacakan pantun dulu ya. Oh cakep. Jalan-jalan ke kota Jepara, jangan lupa beli keripik pisang. Kalau Paguyuban Lisna berkumpul bersama, pasti suasana jadi riang dan senang. Seperti Pak Bandi tadi kan, ceria terus itu. Makanya umur 75 kayak umur 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang saya hormati Bapak para penasihat, para pembina yang sudah hadir, Pak Mintarjo, Pak Suwarto Wiranu, Pak Masud Yusuf, izin ada kegiatan. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, para pengurus Paguyuban Pensiunan Lisna yang rasanya lengkap hari ini pengurusnya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemangku hajat yang tadi sudah berdiri cukup kompak dan semangat, dan seluruh Bapak Ibu-ibu anggota Lisna yang berbahagia yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini kita bertemu dalam pertemuan 2 bulanan dalam kondisi yang baik, kondisi sehat walafiat, insya Allah gembira, bahagia pada pagi hari ini. Dan saya merasa hari ini kok lama gitu enggak ketemu ya, tapi pikir-pikir kenapa ya, saya baru ingat ternyata pertemuan yang lalu saya nggak hadir, padahal pertemuannya 2 bulanan kan. Jadi kalau sekali nggak hadir maka pertemuan berikutnya 4 bulan. Jadi bener saya nggak ketemu 4 bulan, ternyata 4 bulan tuh kangen pol pokoknya wis. Ya kangen ketemunya, kangen tadi yang Pak Bandi katakan, kikilnya, rujaknya, baksonya dan sebagainya itu ngangeni. Dan waktu itu saya dapat tugas dari Pak Harto, tak buka aja ya Pak Harto ya. Jadi alhamdulillah ada kesempatan untuk bertemu dengan
generasi Gen Z. Gen Z. Saya generasi Gen Z. Jadi ada ketemu generasi Gen Z dengan Gen Z. Ini saya, Pak Harto, Pak Min ini generasi Gen Z, Pak. Gen Z MAK, Gen Z Deutsch, Gen Z Niigata, MAK, MAN, itu nama-nama mesin, itu generasi kita. Ya Pak Pram ya. Pak Pram ini pawangnya Gen Z dulu. Saya tahu persis pembangkitan. Nah, ada hal menarik ketika kita ketemu dengan kalangan milenial, kalangan Gen Z tadi itu. Memang dalam banyak hal, terutama probis PLN, itu mereka kebanyakan instan. Tanya, kok kenapa harus ada seperti ini? Misalnya B2TL, ada tagihan susulan, cara ngitungnya gimana? Nggak tahu Pak Dik. Pokoknya di entry keluar hasilnya ini Pak. Nah, seperti itu yang terjadi. Banyak hal probis PLN itu sudah instan, sudah jadi, tinggal entry mboyo apa carane keluar Z. Jadi ketika ada komplain, ada segala macam yang kritis, angel menjelaskannya. Itu kita membedah itu. Ini alhamdulillah bertemu dengan Pak Harto, saya kembali ke ilmu-ilmu lama itu. Waktu itu ke Kupang, kemudian ke Manado, belum lama ke Ambon. Jadi sama. Jadi narasumber workshop. Nah, saya ingat tadi Pak Bandi menyinggung masalah kesehatan, masalah makan enak. Bapak, Ibu tahu nggak? Bicara masalah kesehatan itu ada dua hal, yaitu apa yang disebut variabel atau parameter dan ada indikator. Nah, ini sedikit teori. Ini saya dapatkan waktu saya kebetulan waktu itu ngantar istri saya kontrol ke dokter Alif. Bu Alif, Bu Panto nggak datang ya? Alif Supanto. Jadi kami cerita banyak. Kemudian alhamdulillah saya sempat diskusi dengan Pak Agus Ali Fauzi, dokter Pak Palianti ya namanya. Paliatif. Ternyata variabel sehat itu ada 4. Bapak Ibu ingin tahu nggak? Ingin tahu beneran apa ingin tahu aja? Ternyata variabel sehat itu ada 4. Yang pertama, makan enak. Makan enak, apapun enak wis ono pantangan. Misalnya nanti aja Pak Bandi mau makan soto nggak? Oh mau. Rujak mau nggak? Oh enggak, aku alergi. Itu tanda-tanda udah variabelnya udah ada yang sesuatu itu. Enggak Pak, saya nggak makan rujak Pak karena petisnya nanti saya alergi Pak. Itu variabel yang tanda-tanda. Jadi pertama makan enak. Oh pokoknya opo dipangan enak. Nah perkara kok senene karo sendiri mburi embo itu parameter pertama adalah makan enak. Yang kedua tidur nyenyak. Pokoknya turu bleksek enak. Meskipun tuh gerajine metu, kalau cuit doar itu, tapi tetap tidur itu. Itu parameter sehat yang kedua. Makan enak, tidur nyenyak. Jadi kalau ibu-ibu bapaknya tidur ngorok aja diganggu. Mending alon-alon ngalih ya. Nah diganggu kaget musing dia. Dan itu syukuri, itu berarti bapaknya masih sehat gitu. Sehat. Yang ketiga, buang air kecil lancar. Pipis lancar. Dok, sur, tuntas. Itu kan sehat. Enggak odok ganjelan batu ginjal, enggak ada. Ini tadi ngomong dengan Pak Askan tadi. Nanti kawan-kawan pasti bisa jadi narasumber untuk pengalaman batu empedu. Itu termasuk salah satu penghambat buang air kecil nggak lancar itu. Kadang anyang-anyangan, waduh anyang-anyangan sedikit kamar mandi anyang. Itu parameter ketiga yang perlu ditelusuri. Apa yang keempat? Buang air besar lancar. Terus begitu duduk, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Waduh, selesai. Bersih enteng. Itu parameter 4. Itu yang namanya 4 sehat. 4 sehat itu makan enak, tidur nyenyak,
buang air kecil lancar, besar. Ada satu, 5 sempurna. Ada yang tahu nggak? Yang 5 itu ini loh Pak. Nah ini kita kan tadi kata Bu Erna kan boleh ngomong banyak aja. Ada persoalan. Jadi kalau 4 sehatnya ada, yang kelima tadi masih bisa aktif, masih bisa normal. Kayak Pak Bandi masih normal ini. Cuma ada masalah yang kelima ini. Ada perbedaan signifikan antara wanita dan pria. Apa itu? Mau tahu nggak? Kalau pria, bapak-bapak, ini kita kan seumur semua ini kan. Pasti mau. Tapi belum tentu bisa. Bener nggak? Pasti mau wes pono apa gelem mesti. Tapi belum bisa. Kebalikannya wanita ibu-ibu kalau udah di atas tanda kutip pasti bisa tapi belum tentu mau. Apa susah ya mulu matok. Cuman kalau ini nggak ketemu, yang satunya mau, satunya nggak bisa, geger. Hati-hati, bahaya geger. Nah, ini udah mulai senyum-senyum, ini udah mulai nangkep ini, dan udah mulai ada yang merasakan berarti ini. Mulai membayangkan. Dan 4 sehat, 5 sempurna, tergantung daripada ada 5 faktor. Pertama, situasi. 2, kondisi. 3, toleransi. 4, pandangan dan jangkauan. Maaf, saya nggak mau nyingkat. Singkatan dewe. Ini oleh-oleh ngobrol banyak dengan Pak Agus. Ali Agus, kalau ngobrol ngopi itu enak, beliau itu jangan ngobrol enak itu. Ternyata hal-hal yang nggak kita duga itu beliau ungkapkan dengan enak gitu. Oh bener ya, ternyata gitu. Nah, ini saya ingin sampaikan karena tadi forumnya bebas ya. Dalam hidup ini ada 2 hal sebetulnya. Apa 2 hal itu yang perlu kita khawatirkan? 2 hal itu yang betul, pertama adalah sehat, kedua sakit. Kalau sehat, ya nggak perlu dikhawatirkan, namanya sehat, aktivitas dijaga. Tapi kalau sakit, ada 2 hal, diperhatikan. Apa itu? Sembuh atau memburu. Kalau sembuh, alhamdulillah, bisa recovery. Memburu, ada 2 hal yang dikhawatirkan. Hidup atau meninggal. Kalau memburu ya. 2 itu pilihannya kan. Sehat kembali, memburu. Kalau kembali sehat, alhamdulillah. Kalau hidup. Kalau meninggal, ada 2 hal yang diperhatikan. Pertama, masuk surga atau pergi ke neraka. Nah, kalau surga, alhamdulillah kan. Syukur-syukur berakhir dengan husnul khotimah. Ini saya ikut yayasannya Pak Harto, pengantar husnul khotimah. Insya Allah upaya ya Pak Harto ya. Nah, kalau meninggal, tadi masuk neraka ya. Ada 2 hal, yang original atau yang extra crispy. Ini ada di sharing di dosen di India kalau salah, kok menarik ya. Ini perlu di share gitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Lisna ini kita menemukan banyak hal. Silaturahmi mungkin pernah saya waktu itu banyak manfaatnya, mulai dari sehat, mulai membuka pintu rezeki, mulai mencegah adanya suatu kepikunan, kemudian kita bisa menjaga imun dan banyak hal. Dan itu terbukti bahwa silaturahmi itu banyak hal yang kita dapatkan segi manfaatnya. Jadi melalui Lisna ini alhamdulillah kita punya komunitas. Tadi kalau nggak salah di daftar konfirmasi sekarang 64 ya Bu Min ya, Bu Ning ya, 64 ya lumayan lah. Saya pernah mencatat rekornya itu sampai ke 90 ya.
Belum 100 ya. Ini kalau 100 itu rekor. Mungkin pada saat itu halal lebih halal ya Pak Yahya ya. Itu menurut saya rekor kajian yang cukup besar. Ini mudah-mudahan. Jadi mari kita ajak yang baru fresh graduate pensiun, kita ajak untuk bisa ikut berkomunitas di LISNA ini. Dan ini insya Allah bisa lebih menyehatkan, lebih mendekatkan, lebih banyak hal nilai positif dari kita bertemu yang rata-rata pensiunan dan kurang lebih seumur lah, kita anggap sepantaran semua ini. Jadi itu, dan hal lain tadi saya dapat update dari Bu Besar. Kas kita sampai dengan per hari ini ya Bu Ning ya, alhamdulillah ada 6.467.000 rupiah. Alhamdulillah kas kita masih ada lah. Hampir habis ya. 6,467. Kemudian ada kas di sosial ada 1.751.000. Nanti kas sosial itu digunakan ketika ada anggota yang perlu kita besuk atau dalam kondisi yang lain. Insya Allah kita akan kalau butuh penambahan kita geser dulu. Dan mudah-mudahan nanti di dalam penguatan anggaran ini kita pengurus khususnya kita akan mencoba berikhtiar untuk mendapatkan tambahan-tambahan saldo kasnya ini. Ini Pak Harto udah senyum-senyum ini, berarti ada tanda-tanda baik ini. Pada kesempatan hari ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penasehat Pembina Pak Mintarjo, Pak Harto atas arahan sehingga kita bisa eksis dalam pertemuan seperti ini. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu para pemangku hajat, ada Pak Besar, Bu Ning Besar, ada Pak Bandi, Bu Bandi, ada Pak Muladi, Bu Muladi, ada Pak Sugeng dan Bu Winarti Sugeng, saya hafal nama Bu Win. Sugeng, ada Bu Irsat, ada Bu Sugianto, ada Bu Pintora Harjo. Terima kasih Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas mulia menyelenggarakan acara pertemuan 2 bulanan hari ini. Dan semoga ini menjadi bagian daripada amal kebaikan Bapak Ibu semuanya yang akan mendapat pahala. Kemudian terima kasih kepada Sahibul Baitul rumah ya, yang punya rumah ini. Baitul, iya, Bait itu rumah itu. Baitul Jannah, rumah surga ini. Sahibul Bait itu tuan rumah ini. Pak Yatno, Bu Yatno, katering Ibu yang telah konsisten istiqomah dalam menyiapkan dukungan konsumsi. Saya jadi ingat ini. Bu Yatno mana ya? Oh, ada di belakang Bu Yatno. Saya minta maaf Bu Yatno, Pak Yatno, kapan itu saya sempat mengorder untuk event besar, event nasional di Semen Kelistrikan. Jadi MKI Jawa Timur bekerjasama dengan ITPLN dengan Guinness. Guinness itu Global Institute Nuclear Energy Science and Technology. Apal. Itu bersama menyelenggarakan seminar besar, seminar tentang nuklir, Pak. Anti nuklir. Nah, nanti kalau wakil dari LISNA mau hadir boleh ya Pak Harto ya. Jadi tanggal 9 lusa MKI Jatim bersama ITPL-nya kampusnya Pak Harto dan Guinness menyelenggarakan seminar listrik. Temanya itu cukup fantastis karena representatif daripada RUPTL 2025-2034 dan salah satu 4 pilar pemerintah tentang nuklir. Temanya yaitu peluang dan tantangan
serta peran energi nuklir untuk sektor ketenaga listrikan dalam mendukung kebijakan dekarbonisasi menuju net zero emission 2060. Besar apal aku masih. Itu acaranya, dan ternyata Bu Yatno, setelah kita minta mengedarkan proposal, kok injury time Bu, injury time itu ada 4 perusahaan besar telepon saya, Pak Di, konsumsinya kami handle. Kaget aku. Maksudnya, enggak Pak, kami menyelenggarakan acara dan kami ingin berpartisipasi langsung, tapi enggak bentuk uang, tapi dalam bentuk natura. Wah, ini kok tiba-tiba ada durian ceblok gitu. Wah, kita merasa harus menjadwal lagi untuk jadwalnya ke catering Ibu ya Bu Yatno ya. Jadi insya Allah MKI akan banyak event-event lain bersama TPLN, dan pasti nggak akan lepas butuh dukungan atau supporting nanti mitra deket catering ini ya Pak Arto ya. Dan semoga ini akan berlanjut, dan nanti akan hadir sekitar 150 peserta seluruh Indonesia, perwakilan dari MKI wilayah lain, kemudian akademisi, pemerintah, kemudian organisasi, mahasiswa akan kumpul di Nusantara Power. Ini informasi. Jadi terima kasih Pak Yatno Bu Yatno, kemudian terima kasih kepada MC, terima kasih pada dari nanti akan ada narasumber dari Rumah Sakit MMC, Dr. Siska Citra Amalia, bener ya? Langsung dibaca langsung apa? Yang mana Bu Dr. Siska? Belum datang. Kalau datang tolong sampaikan salam kami ya Bu. Jadi terima kasih, dan ini juga upaya daripada pemangku hajat untuk menggandeng MMC di dalam menyampaikan tema. Temanya menarik hari ini Pak. Mengatasi pengurangan pendengaran, atau bahasa Latinnya budek. Bahasa Latinnya. Jadi terima kasih pada itu, dan Pak Jojo terima kasih sebagai aktris kita untuk mengawal sini semuanya. Bapak Ibu semuanya, barangkali itu sharing-sharing ini, dan mohon maaf kalau jadi keladuk, karena memang ini momennya momen untuk menyampaikan berbagai macam hal yang ada di dalam benak kita ya Bu Erna ya. Oke, terima kasih, dan insya Allah kita akan ketemu dalam pertemuan Lisna 2 bulan lagi yang sudah di-share oleh Pak Sekretaris tentang siapa yang menjadi pemangku hajatnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantunnya Bu Erna. Burung nuri hinggap di jendela, sambil bersiul nyanyi gembira. Paguyuban Lisna selalu ceria, ketawa bareng bikin panjang usia. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi atas pencerahannya. Saya sudah hafalkan Pak. 4 sehat, 5 sempurna. 1 makan enak, tidur nyenyak, pipis lancar, buang air besar lancar, dan yang kelima ya, bisa nyangkul bersama. Betul ya Pak ya? Betul ya. Dan saya yakin juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini pastinya selalu menunggu ya kapan pertemuan dilaksanakan, dan kesininya juga pasti dengan penuh semangat. Iya betul Pak. Seperti ahlinya Pak ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Dwi Kusnanto bahwa silaturahmi insya Allah akan memperpanjang umur kita, dan kemudian bertepuk tangan Bapak Ibu itu juga menumbuhkan hormon endorfin ya, yang bisa meningkatkan rasa kegembiraan, dan juga ini apa namanya,
menepuk tangan ini kan ada ujung saraf ya. Ujung saraf ini bisa mengalir ke seluruh tubuh kita sehingga kita bisa lebih sehat. Baik, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari penasehat Paguyuban Lisna yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Soeharto Wiranu. Iya Pak, ini tadi Pak Mintarjo sudah bisik-bisik ke saya, katanya diwakilkan Bapak. Sebetulnya di random saya itu ada dua Pak, Bapak Ibu, ada Pak Mintarjo juga harusnya sambutan ya. Apa dipaksa aja ya? Bapak Soeharto aja ya Pak ya. Baik. Oh iya. Baik, kepada Bapak Soeharto Wiranu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak Mintarjo, Ketua Dewan Pembina Paguyuban Lisna, Ketua Paguyuban Lisna Pak Dikusnanto beserta jajaran pengurus ya yang hadir, para pemangku hajat yang luar biasa dikomandani Pak Besar dan Pak Bandi tadi, Sahibul Bait tadi ya. Wah, ini Sahibul Bait Pak Suyatno dan Bu Yatno, Bapak Ibu anggota Paguyuban Lisna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang demikian banyak melimpahkan rahmat karunia nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dwi panjang lebar, dan ini memang ngangeni ya, pertemuan seperti ini ngangeni. Saya sendiri berusaha untuk bisa hadir walaupun kadang-kadang karena satu dan lain hal berhalangan gitu ya, tapi tetap berusaha untuk bisa hadir. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak berlarian di atas pematang, burung elang berarak di senja hari. Alhamdulillah kita semua bisa datang. Mudah-mudahan semakin bahagia di hati. Iki Pak Ketua ini mulai pantun tadi ya, kudu dibales. Sebetulnya harusnya Pak Mintarjo, tapi nanti setelah saya mungkin beliau bisa sambil duduk mungkin bisa menyampaikan sepatah dua kata. Pertama ya, ini kepada pengurus, alhamdulillah kita bisa terus secara rutin menyelenggarakan ini setiap 2 bulan, dan rasanya tidak pernah absen ya. Walaupun dulu waktu COVID itu kita tetap menyelenggarakan, tetapi sebagian ada yang pakai online ya, tapi tetap kita menjalin silaturahmi. Dan hari-hari ini sebetulnya kondisi di lingkungan di negara kita lagi tidak baik-baik saja, katanya seperti itu. Ya, beberapa waktu yang lalu alhamdulillah kita merasa ya waktu itu khawatir sebetulnya kondisi seperti ini, tapi alhamdulillah bisa teratasi, dan walaupun di hari-hari ini masih ada sebetulnya, mudah-mudahan itu juga bisa segera
terselesaikan, negara dan bangsa ini tetap aman, rukun. Ya, tadi juga disampaikan oleh MC Bu Erna, mudah-mudahan Pak ini ya tadi ya, yang pemangku hajat, mudah-mudahan tetap kompak kita, tetap bisa menjalin silaturahmi, tetap bisa dalam kondisi yang baik. Tadi resepnya sudah disampaikan oleh Pak Dwi tadi, 4 sehat 5 sempurna ya, Bu Erna sampai hafal. Kalau saya biasanya ngingetnya cuma 3. Sehat jasmani ya, tadi yang itu tadi, itu kan jasmaninya. Sehat rohani, pikirannya nggak mikir macam-macam, terus sehat kantongnya gitu. Jadi bisa tetap mau kuliner tadi ya masih bisa, mau pergi ke sana bisa, mau ke sini bisa ya. Mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu yang barangkali mensupport kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita berharap paguyuban ini tetap eksis, dan salah satu sebetulnya bisa menjaga eksistensi ini adalah keberadaan anggotanya. Di waktu-waktu pertemuan yang lalu itu kan ada selalu diperkenalkan anggota baru. Nah, saya nggak tahu pertemuan ini nggak ada ya. Belum ada tambahan baru ya. Ya. Mungkin ini salah satu yang perlu kita upayakan, karena saya yakin setiap bulan itu ada yang pensiun sebetulnya. Karena kan orang lahirnya itu kan nggak barengan gitu ya. Jadi lahirnya itu kan setiap bulan mesti ada yang lahir itu. Dan ada yang pensiun gitu, karena pensiunnya kan bareng. Biasanya pensiunnya kan setiap, walaupun dia pensiunnya masuknya tanggal 15, pensiunnya tetap sampai dengan akhir bulan gitu ya. Sehingga di bulan itu mesti ada yang pensiun. Nah, ini nanti barangkali pendekatan kita kepada PLN setempat untuk bisa mendapatkan informasi siapa-siapa yang pensiun sehingga bisa diajak gitu. Saya kok yakin seandainya beliau-beliau yang baru pensiun itu tahu ada paguyuban seperti ini, mungkin mereka akan tertarik untuk kemudian bisa bergabung. Sekarang kalau ya catatan anggotanya mungkin sudah banyak ya, mungkin sudah ada berapa, 100 lebih barangkali ya, walaupun yang hadir karena satu dan lain hal, mungkin ada yang mantenan, ada ya namanya seperti kita ini kan banyak urusan juga gitu ya, banyak kegiatan, banyak undangan, sehingga mungkin tidak bisa hadir. Tapi kita usahakan kalau bisa tetap bertambah, karena mau tidak mau, suka tidak suka, tetap ada yang berkurang gitu, yang kita nggak tahu gitu kan. Di antara kita kan kita nggak tahu ya kapan akhir dari kehidupan kita ini gitu. Ya kalau misalnya kita sekarang terlihat sehat, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang ternyata mendahului kan itu sudah mungkin wayai gitu ya, sudah wayai. Kalau Bapak Ibu ingin duluan monggo, saya belakangan saja juga nggak apa-apa. Atau saya belakangan, Bapak Ibu dulu aja, monggo saja. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini ada hal yang saya kira menjadi pemikiran saya, menjadi unek-unek yang saya ingin menyampaikan sebetulnya sudah cukup lama, tetapi rasanya hari ini perlu saya sampaikan. Kebetulan hari ini lengkap ada Pak Mintarjo yang sudah sangat paham bagaimana mulai adanya Lisna ini ya, mungkin yang senior-senior Pak Yatno, Pak Besar, Pak Arif ya, dan yang senior yang lain itu tahu betul bagaimana berdirinya paguyuban ini.
Kemudian kita juga sama tahu bahwa sebagian kita itu juga pengurus IKPLN. Nah, saya ingin menyampaikan ini, saya kira ini hal yang mungkin penting dan ini agak sensitif, tapi saya perlu menyampaikan ini. Di antara kita sebagian pengurus, baik IKPLN daerah, ada pembina IKPLN cabang dan lain sebagainya. Saya sendiri sebetulnya pengurus IKPLN pusat. Saya sudah 2 periode di Dewan Pakar IKPLN pusat. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ini supaya tidak ada ganjelan, tidak ada yang merasa bahwa kok ada seperti dualisme dan lain sebagainya. Saya coba mencari tahu, sebetulnya kenapa sih ini informasi LISNA ini sebetulnya sampai ke IKPLN pusat sebetulnya. Yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa harus ada LISNA gitu. Setelah saya coba analisa, saya kaitkan satu dengan yang lain, saya menengarai bahwa nama LISNA ini yang menjadi topik gitu. Karena kan mungkin Bapak Ibu dengar bahwa ada yang tadinya ingin, bukan tadinya malah sebetulnya sudah terbentuk semacam IKPLN istilahnya IKPLN tandingan lah kita bilang gitu. Nah, dan Bapak Ibu juga tahu siapa yang membentuknya gitu. Ternyata namanya itu memang LISNA. Makanya kemudian apa beliau-beliau yang di Jakarta itu berpikir kita ini bagian dari bentukan yang IKPLN tandingan gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi pemikiran bagi kita ini, mumpung Pak Min ada. Jadi nanti saya mohon setelah saya Pak Min barangkali bisa juga menyampaikan sedikit gitu ya, memberikan pencerahan untuk kita. Apakah memang kita perlu merubah nama ini? Ini mungkin ke pengurus saya titip Pak Dwi Kusnanto, sehingga tidak ada pemikiran seperti itu gitu ya. Kita ini kan organisasi non formal. Kalau IKPLN itu organisasi formal. Satu-satunya organisasi di pensiunan PLN ya IKPLN. Kita semua anggota IKPLN. Bahkan tadi saya sampaikan kita sebagian pengurus IKPLN. Apakah IKPLN daerah, apakah IKPLN cabang, ada pembina. Saya sendiri pengurus IKPLN pusat, sudah 2 periode. Nah, jadi mungkin ini yang perlu kita coba untuk pikirkan kembali, sehingga tidak ada pemikiran seperti itu. Nah, organisasi seperti kita ini kan banyak. Di Jawa Timur aja ada yang karyawati Metropolis, itu ada, namanya apa Bu? Nah, iya, sama sebetulnya dengan kita yang kegiatannya ngumpul-ngumpul, tadi gumbira-gumbira kan gitu, nggak ada kita niatan yang lain-lain gitu. Jadi mungkin ini perlu kita pikirkan. Saya titip kepada pengurus, cobalah nanti diinikan kembali apakah nama ini namanya tetap, saya kira tetap namanya paguyuban pensiunan perusahaan listrik negara, tapi mungkin singkatannya apakah namanya jadi Palina kah atau apa gitu. Jadi biar enggak konotasinya yang di sana itu kemudian iki ojo-ojo anake iku IKPLN tandingan gitu ya. Jadi dan ini pada saat beberapa kesempatan itu sering dimunculkan, misalnya kita memberi baksos, misalnya program baksos, terus jadi kayak gimana kan gitu.
Rekreasi gitu ya. Ya, jadi saya kira itu saja. Coba dipikirkan kembali, mudah-mudahan ada jalan keluarnya sehingga kita semua nyaman-nyaman. Wong kita nggak ada mikir apa-apa, kita tidak ada ini, pengennya hanya ketemu silaturahmi, bisa bahagia, dan tadi resep yang disampaikan Pak Dwi Kusnanto itu betul-betul bisa kita alami. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf seandainya apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi, dan ini Bu Dokter juga sudah hadir. Terima kasih Bu Dokter sudah hadir, sudah rawuh. Nanti mungkin kita akan mendapatkan pencerahan. Terima kasih, dan saya mohon nanti sebelum lanjut mungkin Pak Min bisa menyampaikan sepatah dua dari situ saja, sehingga makin lengkap gitu ya. Baik, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sehat sejahtera rohani jasmani. Ketua Pak Dwi Kusnanto yang terhormat, Pak Soeharto Wiranu, Pak Yatno dan Ibu, pengurus Lesna yang hadir, dan hadirin yang saya hormati, saya muliakan. Saya tadi sudah misi Bu Erna, yang ngomong nanti biar Pak Dwi saja. Karena bukunya Pak Soeharto lebih lengkap dari buku saya. Buku saya sudah 84 tahun, sudah pada robek. Sedangkan Pak Dwi, Pak Lesna masih jadi simpenan. Saya ingin sekali lagi bersyukur. Alhamdulillah saya itu karyawan PLN. Pensiunan PLN jadi punya hak untuk menjadi anggota Lesna. Anggota Lesna ini saya masih tahu baru terdiri dari 15 orang ibu. Karena sponsornya adalah Bu almarhum Bu Parmo dan disusul oleh almarhum Bu Parjo. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Soeharto sesuatu yang sangat perlu kita renungkan. Sebab kita bukan organisasi politik yang harus bisa dibeli untuk membela sana sini. Saya 4 kali periode IKPLN. Di tengah perjalanan ada saja gangguan Pak Harto. Ada yang mengatasnamakan IKPLN minta pekerjaan didistribusi. Sehingga waktu itu sebagai JM-nya Pak Haryadi dia tanya, "Mas, kok no PLN jaluk gawean kok dulu sampean?" Kaget saya. Ternyata orang PLN sendiri, IKPLN sendiri yang nerobos ke sana karena dia punya anak perusahaan yang mencari kerja. Jadi saya bilang, nek sampai narungkai berikan saja, tapi jangan boleh pakai nama IKPLN. Karena cari rezeki itu dengan segala cara, hanya tidak pakai nama IKPLN. Karena IKPLN cuma satu. Dari Jakarta sampai mana-mana ya IKPLN. Perkara Lesna itu adalah bentukan ibu-ibu. Kita hormati ibu-ibu almarhum yang sudah begitu aktif mendirikan ini demi untuk perkumpulan yang kita lanjutkan seperti ini. Untuk saya insya Allah nama Lesna itu sudah abadi di hati nurani saya. Jadi jangan dirubah Pak Dwi, kalau memang saya usul tetap kita Lesna. Karena begitu undangan Lesna langsung sudah tercatat di memori tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Seperti hari ini saya harus ke lab, check up laboratorium, tapi saya bilang sama yang ngantarkan anak saya,
nggak bisa hari ini, aku ada Lesna. Jadi jadilah Lesna ini sempat bernaung Anda semua di kediaman Bapak dan Ibu Suyatno. Terima kasih Pak Yatno dan Ibu. Nah, tepuk tanganlah bahwa mendukung. Karena apa? Dulu itu pindah tempat. Pertama ngerepoti kita yang nggak punya kemampuan untuk mengampun itu. Begitu Pak Yatno menawarkan tempat ini, ya Pak Harto, langsung ini adalah miliknya IKPLN Lesna. Walaupun kita harus bayar. Oleh karena itu, supaya kita semua masih tetap guyub rukun, saling asah-asih dan asuh, Lesna is Lesna, tetap Lesna. Tempatnya di jalan yang sudah, kalau perlu saya pasang nama di situ Lesna, supaya kalau ada apa-apa itu mereka tahu ini nggone Lesna. Nah, demikian Ibu Bapak, terutama kepada Pak Dwi sebagai ketua, Pak Harto walaupun dari jauh meneter terus, Pak Yatno Bu, terima kasih tempat dan jaminan yang disampaikan. Semuanya menyenangkan. Dan kepada ibu-ibu pengurus, jangan jadi harus undur diri. Tetap semangat, karena semangat itu adalah kunci hidup umur panjang. Alhamdulillah, 84 tahun plus saya sudah menikmati. Dan semoga Allah masih memberikan, walaupun apabila dipanggil hari ini, besok atau lusa, insya Allah, amin, rabbil alamin, ridho dan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Lesna yang saya hormati. Saya mendengar pembicaraan dari Pak Harto, Pak Min. Saya akan menyampaikan pengalaman saya sebagai ketua Lesna ini berapa tahun yang lalu. Lalu saya juga menjabat ketua IKPLN, unit kantor distribusi istilahnya dulu. Permasalahannya tadi Pak Harto, Pak Min, atau bapak-bapak ibu-ibu, saya waktu jadi pengurus, saya itu menyampaikan pada anggota Lesna yang ada waktu itu hanya beberapa orang. Yang saya ingat ada Pak Bambang Suminang. Ingat ya Pak? Ya. Saya menyampaikan Pak, kita ini gimana ya, ada Lesna, ada IKPLN. Ini saya sendiri rancu waktu itu. Jadi saya usulkan kepada beliau, gimana Pak, kalau kita melebur diri ke IKPLN. Dengan tegas Pak Bambang Suminang dengan wajah yang agak serem gitu, menyampaikan, Pak Besar, nggak bisa Lesna. Ini yang didirikan oleh ibu-ibu tadi yang Pak Mintarjo. Karena semangatnya ibu-ibu pensiunan. Kenapa? Saya akui IKPLN waktu itu nggak ada kegiatan gitu. Yang giat seperti ini, guyub itu ya Lesna yang saya tahu. Dan juga ini ibu-ibu pensiunan karyawati ada apa tadi? Iya, yang saya belum pernah jadi anggota tadi. Saya ingat itu Bumira, sponsornya Bumira. Nah, ini untuk sebagai masukan aja Pak, bahwa dulu sudah terpikir Lesna itu menggabung ke IKPLN. Apa bentuknya? Kalau menurut saya itu istilah kerennya itu underbow-nya aja. Underbow, supaya pengurus IKPLN Jawa Timur itu tidak merasa tersaingi keberadaannya. Ya, jadi mohon
monggo pengurus mempertimbangkan ini karena menyangkut masalah apa ya, organisatoris IKPLN sendiri dan kita. Memang kalau kita ini kan apa sih ya, kegiatan yang hanya untuk apa kumpul-kumpul aja, nggak ada dasar politik, agama apapun, pokoknya seneng. Nyanyi ada Pak Jojo, ada apa namanya imam-imam, di sini ada imam, bukan Imam Bukhari ya. Itu yang saya maksud. Nanti untuk mohon Pak Dwi selaku ketua kalau akan dibahas apakah kita mau jadi underbownya IKPLN, artinya sub-sub untuk menunjang kegiatan IKPLN, tidak lepas dari IKPLN. Maaf, tidak bermaksud untuk makar, untuk makarnya IKPLN, betul. Itu aja saya masukkan di pertimbang. Terpikir zaman waktu itu saya dimarahi oleh saya ingat Pak Bambang Suminang dengan tidak bisa, karena yang melahirkan ya antara lain ya Pak Rambang Sirait barangkali ya Pak Min, daerah Yosodipuro, Mangkunegoro, ada Pak Parjo, Bu Parjo dan sebagainya, yang mana beliau-beliau kan Pak Parjo bekas atasan saya. Jadi itu. Lalu apalagi dilanjut setelah saya ketua oleh Pak Bandi. Mana Pak Bandi? Ya, saya tahu Pak Bandi ora tahu ono kegiatan gitu ya. Nah, sekarang ini alhamdulillah setelah Pak Harto menyelenggarakan di PJB, ya didukung sekali dan dilanjut sampai sekarang Pak Dwi dan disupport oleh Pak Yatno, Bu Yatno. Terima kasih. Saya kira itu penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak serius sedikit Pak ya, tapi tidak apa-apa Pak ya. Tadi juga Pak Mintarjo, memang wajib Pak ya, setiap pertemuan wajib menyampaikan sambutan Pak. Ya, saya masih ingat Pak, sebelum Lebaran Bapak itu menyampaikan sambutan, isinya begini, pamitan isinya Pak ya waktu ya, pamitan bahwa untuk pertemuan selanjutnya Bapak kemungkinan besar tidak bisa hadir lagi di pertemuan di sana, begitu Pak ya. Tetapi alhamdulillah ternyata sampai sekarang Pak Mintarjo masih bisa hadir ya. Semoga selanjutnya bisa hadir terus bersama kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat datang juga kepada Dokter Siska ya, Citra Amalia dan Ibu Lita. Dokter Siska nanti akan menjadi narasumber kita di acara ini. Bapak Ibu, agar kita mempunyai kenangan ya yang bisa selalu melekat di hati, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Bapak-bapak, atau fotonya nanti ya, soalnya ini kan kegeser. Gimana Pak? Oh, ditunda terakhir ya Bapak Ibu. Sebelum kita ke acara yang sangat penting buat kita ya, acara yang paling menarik yaitu edukasi kesehatan yang temanya itu gangguan pendengaran pada lansia. Padahal kita semua belum lansia ya Bapak Ibu ya, masih umur 26 tahun ya. Tapi tidak apa-apa, itu kan tadi hanya tema ya. Yang penting ilmunya dan manfaatnya nanti kita pakai setelah kita merasa menjadi seorang lansia, begitu ya. Tapi sebelumnya mari kita ice breaking dulu ya, mau ya? Saya minta tolong bantuan Pak Jojo. Ice breaking ini saya namakan ice breaking ala-ala tes pendengaran sesuai dengan tema ya. Karena nanti ada musiknya. Bapak Ibu nanti kalau misalnya belum bisa mengikuti musiknya bisa
memakai hitungan ya. Gerakan yang dipakai adalah gerakan yang sering dilakukan oleh generasi Z Pak ya, Gen Z di TikTok ya. Tapi bedanya kalau mereka itu melakukan gerakan dengan cepat ya. Nah sekarang ini sudah diaplikasikan dengan musik yang temponya lebih mudah kita terapkan. Instruksi gerakannya seperti ini ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Instruksinya mudah. Ini kita melakukan gerakan seperti ini ya. Ini seperti menggulung-gulung itu ya. Gulung-gulung itu 1, 2, 3, 4-nya tepuk. Ini 3 kali, 1, 2, 3 tepuk, 1, 2, 3 tepuk. Nah yang keempat tetap gulung tapi hanya di hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Nah ini gerakan Gen Z-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau Gen Z kan cepet gitu ya. Nah kita pelan-pelan saja. Oke kita praktek dulu ya sebelum pakai musik ya. Mulai 1, 2, 3, 1, 2, 3 tepuk, 2, 3 tepuk, 2, 3 tepuk, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah bisa semua ya. Oke kita mulai musiknya, minta tolong Pak Jojo. Ini langsung ya Bapak Ibu musiknya. Tahu enggak? What. Satu kali lagi ya.